Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur saat kita mengingat setiap perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Saat ini, sebelum kita merenungkan sekali lagi apa yang menjadi karya Tuhan dalam hidup kita, marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, anugerahkanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu, dan berikanlah kami pengertian yang benar terhadap firman-Mu, sehingga kami pun mau tunduk kepadamu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan menolong kita memahami sebuah fakta bahwa Allah begitu mengasihi kita. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Ia telah memilih kita. Marilah membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Saudara yang terkasih, satu hal yang terjadi kepada manusia saat mereka berdosa di Taman Eden ialah mereka takut. Karena ketakutan mereka bersembunyi, bahkan mereka menutupi dirinya dengan daun-daunan. Saudara yang terkasih, salah satu efek dari dosa ialah manusia menjadi takut dan menyembunyikan setiap kesalahannya. Akan tetapi, Tuhan yang kita percaya ialah Tuhan yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa mempersiapkan dedaunan untuk menyembunyikan tubuh mereka yang telanjang, maka Allah memberikan kulit binatang untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang. Artinya apa? Tuhan menutupi rasa malu dari anak-anaknya. Sehingga dari saat proses penciptaan pun dan sampai manusia berdosa pun, Allah tetap menjadi pribadi yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Tetapi ada hal yang lebih istimewa lagi yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ialah ketika Ia memberikan kita kekayaan yang sejati, yaitu apa? Berkat surgawi. Sehingga kita yang adalah berdosa, kini kita telah ditebus oleh Dia dengan darah Yesus Kristus, yang dulunya kita adalah orang-orang yang dimurkai, ditentang, dan seteru dengan Allah. Kini kita telah menjadi bagian daripada Dia. Karena apa? Karena dosa kita telah dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, berkat terbesar dalam hidup ialah ketika kita beriman dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah mengampuni setiap kesalahan kita dan dosa kita telah dihapuskan. Saudara yang terkasih, sewajarnya dan seharusnya lah kita bersyukur dan memuji Allah, karena Ia adalah Allah yang memilih kita dari sejak dunia pun belum dijadikan. Saudara yang terkasih, bukankah sebuah hal yang luar biasa? Bayangkan saja, ketika saya dan saudara semua belum dilahirkan dalam dunia ini, belum direncanakan oleh nenek moyang kita, tetapi Allah telah memilih kita menjadi anaknya. Allah telah memilih kita untuk dikuduskan oleh Yesus Kristus. Ini sebuah fakta yang membawa kita kepada sebuah pengharapan bahwa Allah memberikan kita janji, harta yang sangat bernilai yang tidak akan pernah direnggut oleh siapapun. Oleh karena itu, ketika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Injil, ngengat dan karat akan merusak semua harta duniawi ini. Semua akan membusuk, tetapi ada satu harta yang tidak akan pernah layu, satu harta yang tidak akan pernah berkarat, yaitu harta surgawi, di mana kita telah ditebus dan disucikan
di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, kita yang dulunya adalah bercacat, kita yang dulunya orang najis, kita sering berbuat dosa, tetapi karena iman terhadap Kristus, melalui anugerahnya diberikan kepada kita penebusan, sehingga kita orang-orang yang berdosa tidak lagi dipandang sebagai orang-orang yang berdosa. Kini kita sudah menjadi orang benar, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena usaha kita, bukan karena setiap pelayanan, bukan karena seringnya kita beribadah, bukan karena kita setiap hari berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya yang telah dipilihnya sejak dunia belum dijadikan. Saudara yang terkasih, saat kita mengetahui fakta ini, bagaimana respon kita? Apakah kita menjadi orang yang sombong dan tidak mau mengerjakan hal yang baik? Atau apakah kita lebih suka bersantai-santai duduk di rumah? Toh dosa kita sudah diampuni? Bukan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sudah mengampuni kita, darahnya sudah tercurah bagi kita, dan kini dosa kita sudah dipulihkan, dan kini Ia juga sudah menutupi rasa malu kita. Kini kita sudah menjadi anaknya, maka sekarang muliakanlah Tuhan, bencilah dosa, berhentilah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan dekatlah dengan Tuhan. Terpujilah Ia yang telah memilih kita. Amin. Bapa di dalam surga, berikanlah kami kekuatan untuk mengerjakan yang terbaik sebagai ucapan syukur kami atas keselamatan, penebusan, dan harta yang sejati, kekayaan yang